Assalamualaikum. Hai, para kesayangan. Kembali lagi bersama saya Ibun dalam channel Ibun Bun. Kali ini kita akan belajar Excel dari dasar part 4 dengan cara yang simple dan mudah dipahami. Pembahasan mengenai number format, copy paste, dan custom list. Baik, sebelum lanjut ke video, jangan lupa dukung channel Ibun Bun dengan cara subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Baik kesayangan, sebagai contoh Ibun Bun punya data seperti ini ya. Di dalam Excel, apabila kalian mau mengetikkan angka, kalian tidak perlu menambahkan tanda baca apapun, baik itu berupa satuan mata uang, koma, maupun titik. Oke, sebagai contoh, ini adalah penulisan angka dengan memanfaatkan number format. Number format ada di menu home, kemudian ada di kelompok number di sini. Oke, sebagai contoh di sini number format yang dipakai adalah general. Jadi sudah pada posisi general ya untuk number formatnya. Kita selanjutnya tinggal ketikkan saja angkanya. Contoh 7.000 seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita perbesar dulu ukuran fontnya. Ibun Bun blok seperti ini. Kemudian kita perbesar sebanyak 20 pt ukurannya. Biar terlihat dan sama dengan contoh di sini ya. Kemudian kita tarik ke samping kanan untuk memperlebar kolomnya seperti ini. Oke, sudah cukup. Selanjutnya untuk baris yang kedua di sini kita akan mengetikkan angka 7000 disertai dengan tanda baca pemisah antara ribuan dan diakhiri dengan koma 00. Baik, langkahnya kita ketikkan saja seperti sebelumnya 7000 seperti ini. Kemudian kita atur number formatnya dengan pilihan yang ada di sini, kita klik more number format di sini. Oke, kemudian kita pilih number. Nah, di sini untuk decimal place silahkan dipilih 2 karena kita maunya nanti di belakang koma ada 00 sebanyak 2 digit. Kemudian untuk memisahkan angka ribuannya kita centang pada bagian use 100 separator seperti ini ya. Kita centang aja di situ, kita klik. Oke, kita lihat hasilnya. Kita klik OK dulu di sini. Nah, seperti ini kesayangan. Untuk selanjutnya, kita akan mengetikkan angka 7000 tanpa koma 00. Kita kopikan aja bagian atasnya di sini. Kita turunkan ke bawah, Ctrl C dan tekan Ctrl V pada keyboard untuk pastenya. Oke. Kemudian di sini kita bisa menghilangkan koma 00-nya. Langkah pertama, caranya silakan klik pada more number format di sini. Kemudian kita hilangkan decimal place-nya atau kita kurangkan di sini. Kita bikin 0 untuk decimal place-nya. Selanjutnya kita tekan OK. Nah, seperti ini. Untuk langkah yang kedua atau cara yang kedua, cara yang lebih cepat menurut Ibun Bun adalah kita bisa langsung pilih di sini ya, di increase decimal atau decrease decimal. Nah, untuk mengurangi 00-nya kita bisa pilih decrease decimal. Nah, seperti ini ya. Decrease decimal untuk mengurangi 00, increase untuk menambahkan koma 00-nya. Paham ya? Selanjutnya untuk format accounting, silakan diketikkan angkanya 7000. Kemudian teman-teman bisa langsung atur di sini ya, langsung di menu ini accounting number format. Nah, coba diklik aja di situ. Kemudian di sini ada pilihan RP Indonesian. Kita pilih aja ya. Oke, sudah sesuai. Apabila komputer teman-teman tidak menampilkan pilihan yang kita cari di sini, maka teman-teman bisa mencarinya di saya undo dulu.
di number format di sini, silakan langsung dipilih more number format, kemudian pilih accounting di situ. Kemudian untuk decimal place sudah betul ya, 2. Kemudian untuk simbolnya kita cari yang RP Indonesian. Oke, kita cari dulu. Ini dia. Di sini ya, kita klik, kemudian kita tekan OK. Nah, seperti ini. Oke, untuk menghilangkan koma 00-nya, kita copy dulu yang ini, Ctrl C, kemudian tekan Ctrl V di sini. Kemudian kita decrease decimal, seperti ini. Ya. Lanjut ke pengaturan format currency di sini, silakan ketikkan angkanya. 7.000 tanpa tanda baca apapun. Kemudian kita pilih ke currency di sini, di format number, currency. Nah, kemudian karena nilai mata uangnya tidak sesuai dengan yang kita mau, maka kita masuk ke more number format. Kita pilih yang currency di situ, kemudian kita cari untuk simbol rupiahnya, sama seperti sebelumnya ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan hilangkan koma 00-nya dengan cara decrease decimal. Oke, jelas ya. Coba di sini diperhatikan untuk format yang accounting antara mata uang RP dengan angka nilainya itu ada jarak ya, RP kemudian jarak baru angkanya. Sedangkan kalau currency di sini antara RP dan angkanya tidak ada jarak alias nempel. Seperti itu ya. Oke kesayangan, kita sampai pada menu kedua yaitu copy paste. Copy adalah menduplikat data yang menghasilkan data yang sama. Contoh di sini Ibu Bun punya data anggur. Kemudian hendak Ibu Bun copy, caranya silahkan diaktifkan selnya seperti ini, kemudian tekan menu copy di sini, kemudian muncul garis putus-putus yang berjalan seperti ini, kemudian kita letakkan di tempat yang kita inginkan. Contoh di sini, kita bisa tekan paste di sini, atau dengan menu keyboard kita bisa tekan Ctrl C di sini, seperti itu. Kemudian kita letakkan di sini, kita tekan Ctrl V pada keyboard kita, seperti ini ya. Cara yang kedua, silahkan kita bisa aktifkan selnya seperti ini, kemudian kita drag aja ke bawah. Silahkan diperhatikan di sini, di kotak ujung yang bagian kanan di sini. Nah, di sini di kotak yang pojok kanan bawah, silakan diarahkan pointernya sampai membentuk tanda plus seperti ini. Kemudian kita klik kiri pada mouse, kita tarik ke bawah seperti ini, sesuai dengan kebutuhan. Nah, hasilnya seperti ini. Cara yang ketiga, silahkan ketikkan tanda sama dengan, kemudian arahkan pointer pada sel yang hendak di-copy, contoh di sini pada sel A1, sampai muncul garis putus-putus, kemudian tekan Enter. Maka, di situ akan muncul naskah atau tag yang sama dengan sel yang kita copy sebelumnya. Oke kesayangan, silakan diperhatikan di sini sel A1 isinya anggur, sel C1 isinya anggur, sel E1 datanya juga berisi anggur. Nah, apabila kalian perhatikan di sini, pada sel A1 di formula barnya ini tertulis anggur. Pada sel C1 pada formula bar di sini juga tertulis anggur. Akan tetapi pada sel E1 di sini di formula barnya tertulis sama dengan A1. Artinya, di sini pada sel E1 sudah menggunakan rumus untuk menduplikat atau mengcopy dari sel A1 di sini ya. Artinya di sini adalah apabila kita melakukan perubahan pada sel A1, maka
pada sel E1 akan ikut berubah. Kita buktikan ya, sel A1 Ibu Bun ganti. Nah, ketika sel A1 datanya Ibu Bun ganti apel, maka sel E1 juga ikut berubah menjadi apel. Berbeda halnya dengan sel C1, dia tetap anggur karena dia tidak menggunakan formula dalam melakukan duplikat datanya atau copy datanya. Dia hanya langsung menggunakan copy paste di sini tadi ya. Sedangkan sel E1 menggunakan rumus atau menggunakan formula sama dengan A1. Maka apapun perubahan yang terjadi pada sel A1, maka sel E1 akan mengikutinya. Selanjutnya kita akan melakukan copy paste antar sheet ya. Ibu Bun sudah punya contoh data di sini, data nominatif. Ibu Bun akan kopikan sheet ini menjadi sheet baru dengan hasil yang sama persis. Jadi kita nggak perlu tata lagi untuk tabelnya di situ ya. Oke, silakan diklik pada nominatif di sini, di sheet nominatif. Silakan klik kanan, kemudian pilih move or copy di situ. Kemudian silakan pilih mau di copy kemana, ke lembar kerja baru atau tetap di file yang sama. Contoh Ibu Bun pilih tetap di file yang sama ya, di Excel part 4 di sini. Oke, kemudian silakan pilih penempatan. Ibu Bun maunya nanti hasil kopinya berada bersebelahan dengan sheet nominatif ini. Ibu Bun klik di sini. Kemudian jangan lupa centang pada create a copy di sini. Setelah itu tekan OK. Nah, ini hasil dari duplikat sheet nominatif yang ini ya, hasilnya sama persis seperti ini. Oke, next, Ibu Bun mau kopikan data nama peserta pelatihan dari data nominatif ya. Ibu Bun punya lembar kerja nilai di sini. Kemudian isi nama pesertanya akan Ibu Bun ambilkan dari data nominatif di sini. Caranya, langkah pertama bisa langsung kita blok seperti ini pada sheet nominatif. Untuk namanya boleh langsung diblok seperti ini. Kemudian klik tombol copy atau Ctrl V pada keyboard. Kemudian silahkan aktifkan sheet nilai pada sel yang ditentukan di sini. Silahkan tekan tombol paste atau Ctrl V. Nah, hasilnya seperti ini. Nama-namanya sudah berpindah ke sini. Atau langkah yang kedua, bisa kita menggunakan formula di sini agar ketika ada perubahan pada data induk, maka kita tidak perlu mengeditnya satu persatu di setiap data lainnya. Oke, silakan masukkan sama dengan atau tekan tombol sama dengan pada keyboard, kemudian arahkan pada sheet nominatif seperti ini. Kemudian kita klik pada sel yang pertama sampai muncul garis putus-putus seperti ini. Kemudian tekan enter pada keyboard kalian. Nah, datanya sudah kita ambil ya satu, dan di sini silakan diperhatikan pada formula barnya di sini tertulis formula sama dengan nominatif B23. Artinya di sini data pada sel B11 ini adalah mengambil dari data nominatif atau sheet nominatif di sel B23. Paham ya? Oke, selanjutnya kita akan kopikan data ini ke bawah. Silakan arahkan pointer teman-teman pada kotak di sel yang aktif ini ya. Di pojok sebelah kanan bawah terdapat kotak segi 4, arahkan mouse-nya ke situ sampai membentuk tanda plus seperti ini ya. Kemudian silakan klik kiri dan tarik ke bawah seperti ini, sesuai dengan kebutuhan datanya. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Sangat mudah dan cepat, dan tentu saja data kita akan update karena apabila dilakukan perubahan pada data nominatif di sini, maka data pada nilai akan ikut berubah juga. Nah, kesayangan, kita sampai pada sesi terakhir yaitu custom list. Sebagai contoh, Ibu Bun akan ketikkan satu
teks di sini, kemudian akan Ibu Bun copy ke samping. Caranya, pada bagian kanan bawah ini di kotak berwarna hijau, arahkan pointernya, kemudian klik dan geser ke samping seperti ini. Nah, akan muncul deretan bulan. Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Apabila kita drag ke bawah atau copy ke bawah, hal yang sama akan muncul. Seperti ini ya. Contoh yang lain. Ibu Bun ketikkan Januari di sini, kemudian Ibu Bun tarik ke samping, maka dia akan melanjutkan urutan bulannya dari Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Demikian juga kalau di drag ke bawah. Kira-kira bisa nggak untuk hari? Kita coba ya. Senin. Oke. Kita tarik ke samping. Kita tarik ke bawah. Nah, munculnya Senin, 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 Senin. Padahal kita maunya di sini munculnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Kita bisa mengatur hal ini. Caranya kita tambahkan data untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai dengan Minggu pada menu custom list. Caranya, simak berikut ya. Silakan pilih pada menu file di sini, kemudian pilih option di sini. Kemudian pada jendela Excel option di sini silakan pilih Advanced. Kemudian silakan scroll ke bawah seperti ini. Di bagian paling bawah di sini ada yang namanya web option di sini, kemudian ada menu edit custom list ya. Silakan pilih, klik di situ. Nah, di sini sudah muncul data yang sudah tersimpan di menu custom list. Kita bisa menambahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh tadi kita hendak menambahkan hari mulai dari Senin sampai dengan Minggu. Kita ketikkan saja, langsung di sini kita ketik add. Kemudian kita ketikkan seperti ini. Pisahkan dengan tanda koma. Oke, apabila selesai melakukan entry list yang kita mau, kemudian kita klik add lagi. Nah, entryan list di sini akan berpindah ke kelompok custom list yang di sebelah kiri. Setelah hasilnya seperti ini, kita klik tombol OK. Kemudian di sini kita klik OK lagi. Kita coba pada menu Excel di sini ya. Kita ketikkan Senin di sini. Oke. Kemudian kita copy ke samping. Nah, daftar yang kita buat di custom list tadi sudah bisa kita gunakan seperti ini. Nggak hanya untuk hari, tetapi bisa juga dipakai untuk data-data yang lain. Caranya seperti yang tadi sudah Ibu Bun demonstrasikan. Baik kesayangan, sampai di sini dulu tutorial mengenai Excel dasar part 4. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi dalam video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.